Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kalian akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kalian. FYI, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan step by step. Step yang pertama adalah identifikasi rumusan masalah, yang kedua pengembangan kata kunci, dan yang ketiga formulasi kata kunci. Step 1. Identifikasi rumusan masalah. Step pertama yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Kita mengambil contoh rumusan masalah yaitu pengaruh iklim terhadap keberhasilan produk peternakan. Dari rumusan masalah tersebut, terdapat 2 keyword utama, yaitu iklim atau climate dan peternakan atau animal husbandry. Kedua kata kunci utama tersebut dapat kita gunakan sebagai modal pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, hasil yang dihasilkan akan kurang spesifik jika kita hanya menggunakan kedua kata kunci tersebut, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengembangan kata kunci utama yang akan dibahas di step selanjutnya. Step 2. Pengembangan kata kunci. Dalam pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama thesaurus, yang kedua sinonim atau persamaan kata, dan yang ketiga antonim atau lawan kata. Pada saat ini kita menggunakan thesaurus karena dengan thesaurus kita bisa menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang sudah diidentifikasi. Karena dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama, setara atau sinonim, yang berarti kata yang memiliki arti sama. Misalnya, tenis dengan pingpong yang memiliki arti yang sama. Lalu yang kedua, hubungan hierarkis, yaitu kata yang menjelaskan lebih luas atau spesifik. Misalnya, perpustakaan umum memiliki kata yang lebih luas yaitu perpustakaan, dan kata yang lebih spesifiknya yaitu perpustakaan nasional. Yang ketiga, hubungan asosiatif, yaitu kata yang memiliki hubungan. Misalnya, kata susu memiliki hubungan dengan keju dan yogurt. Step 3. Formulasi kata kunci. Step selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan tadi kita sudah menemukan 2 kata kunci utama, yaitu iklim dan peternakan. Nah, kedua keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonimnya. Sinonim dari kata iklim atau climate yaitu weather, dan sinonim dari peternakan atau animal husbandry yaitu farm dan cultivation. Selain sinonim, kita juga bisa memetakan kedua kata kunci utama tersebut berdasarkan hubungan hierarkisnya, atau yang menjelaskan secara lebih spesifik kata kunci tersebut. Sebagai contoh, climate, hubungan hierarkisnya yang lebih spesifik yaitu climate change, continental climate, snow, dan tropical climate. Lalu, animal husbandry memiliki hubungan hierarkis yang lebih spesifik yaitu cattle farm.
Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan tadi dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kita bisa membentuk atau membuat sebuah tabel query, seperti contoh tabel di samping. Tabel query tersebut menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan kelima alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kita butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kita dapat memasukkan kata kunci climate dan animal husbandry. Apabila masih belum menemukan literatur yang sesuai, kita bisa menggunakan alternatif lain dari tabel query tersebut. Kita pun juga bisa melakukan kombinasi dengan menghilangkan pasangan dari query 1 dan query 2. Misalnya, memasangkan climate change dengan farm. Segitu dulu penjelasan tentang cara mengidentifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kalian menonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi di modul 2. See you in the next video.